Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Fauzan Masuda. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, suatu kajian keilmuan mengenai penanganan COVID-19 di Kota Depok dalam perspektif ilmu pemerintahan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kaprodi Kebijakan Pemerintahan serta Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Bro Yuda Pratama. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, baik. Ya, kira-kira inovasi seperti apa yang kita berikan kepada pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 ini, Bro? Ya, jadi setelah beberapa minggu belakangan ini kita melakukan kajian keilmuan dalam rangka penanggulangan COVID di Kota Depok. Dalam kajian keilmuan itu kita mengangkat sebuah judul yaitu pengembangan model program padat karya tunai dalam penanggulangan pandemi COVID-19 untuk mengurangi dampak ekonomi bagi UMKM dan ojek di Kota Depok. Ya, tentu kita harus mempunyai sebuah inovasi. Karena kita sebagai anak negara, kita harus mempunyai kontribusi kepada negara sendiri. Kira-kira inovasi seperti apa yang harus kita berikan kepada negara ini, Mas Yuda? Ya, menarik sekali berbicara mengenai inovasi. Dalam kajian keilmuan yang kita lakukan beberapa belakangan saat ini, kita mengangkat sebuah judul pengembangan model program padat karya tunai dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 di bidang ekonomi bagi UMKM dan ojek di Kota Depok. Nah, berbicara mengenai pengembangan model, tentu di sini kita berupaya untuk bisa menghadirkan inovasi dalam rangka penanganan dampak COVID-19 ini, khususnya di bidang ekonomi. Nah, pertanyaannya kenapa ekonomi? Kenapa nggak di bidang yang lain? Kita ketahui bahwa ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi menjadi sebuah indikator kemajuan bangsa dan negara. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,4%. Namun setelah adanya pandemi ini tentu terjadi krisis ekonomi. Dalam proyeksi terburuknya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani memproyeksikan bahwa Indonesia bisa mencapai hingga titik minus 0,43%. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah bagaimana bisa mengatasi krisis ini. Dan berdasarkan dari kajian kelompok kami, untuk menangani permasalahan ini, bukan semata-mata bagaimana pemerintah menyalurkan uang kepada masyarakat, namun bagaimana pemerintah mampu merancang sebuah program yang bisa dirasakan dampaknya bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah sebagai pemangku pemegang kebijakan untuk bisa menciptakan pertumbuhan perekonomian yang mampu menghadirkan banyak lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi kemiskinan di masa krisis seperti ini. Terkait dengan judul tadi adalah pengembangan permodelan program padat karya tunai dalam menangani dampak perekonomian di Kota Depok. Kenapa memilih lokus di Kota Depok? Ya, sebelumnya kenapa kan sebenarnya sudah dijelaskan kenapa di bidang ekonomi. Dan juga kami menyampaikan kenapa sasarannya UMKM dan ojek. Kita ketahui bersama bahwa UMKM dan ojek ini merupakan faktor penting dalam menopang perekonomian di Indonesia. Kita lihat sendiri bahwa UMKM dan ojek ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Selain itu, UMKM dan ojek juga tidak diperlukan modal yang besar, tidak diperlukan juga syarat pendidikan formal, namun mampu menghadirkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Selain itu, berdasarkan data juga bahwa penyumbang terbesar produk domestik bruto di negara kita itu lahir dari UMKM dan ojek itu sendiri. Nah, kenapa kita memilih di Kota Depok? Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya awal mula terjadinya penyebaran virus corona ini di negara kita itu berasal dari seorang warga Depok. Sehingga kita bisa tidak dapat memungkiri bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia ini tidak terlepas pengaruhnya dari Kota Depok itu sendiri. Maka sangat penting bagi kita semua untuk bisa memikirkan bagaimana kita bisa menghadirkan solusi-solusi terbaik untuk di Kota Depok itu sendiri. Ya, tentu saja Indonesia sekarang ini sedang mengalami berbagai permasalahan, kesehatan maupun permasalahan ekonomi.
Tetapi permasalahan tersebut tidak bisa dihiraukan satu sama lain, karena satu sama lain dalam permasalahan tersebut saling berkaitan. Kesehatan memang merupakan permasalahan yang utama, tetapi apabila ekonomi tidak diperhatikan akan menimbulkan permasalahan kesehatan, apalagi bagi masyarakat kelas bawah yang mereka tentu saja sangat berpengaruh apabila perekonomiannya terganggu. Dan itulah mengapa pemerintah Indonesia saat ini sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan agar dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, Mas Huda, kembali lagi ke kajian keilmuan kita hari ini. Kenapa kira-kira sebuah kajian keilmuan itu pasti mempunyai sebuah dasar untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah? Kira-kira dari penulisan pengembangan model program padat karya ini menggunakan teori dari siapa, Mas Yuda? Iya, jadi untuk mengkaji penelitian kali ini kita menggunakan grand theory dari William Dunn dan juga policy implementation dari Grindel. Kita ketahui bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam pengkajian kita kali ini kita menggunakan middle theory dari Grindel. Kita ketahui bahwa dari teori Grindel tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu dinilai dari dua faktor, yaitu dari isi kebijakan dan juga konteks kebijakan, yaitu lingkungan yang mempengaruhi di sekitar kebijakan tersebut. Jadi ini menjadi pedoman kita untuk melakukan pengkajian untuk bisa menghadirkan model-model yang terbaik inovasi dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok. Dari grand theory yang disebutkan tadi tentu saja sebagai landasan atau sebagai acuan untuk kita bisa menjawab rumusan masalah yang sudah kita rumuskan tadi. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengumpulkan data di lapangan sebagai bahan analisis agar kita bisa membuat suatu permodelan yang baik, yang tepat sasaran? Ya, jadi dalam penelitian kali ini kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah sehingga bisa dikaji secara lebih mendalam, kita menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan pendekatan induktif, serta dengan pengumpulan data metode library research atau literatur review. Jadi kenapa menggunakan metode deskriptif? Jadi dengan adanya metode deskriptif ini kita mampu mengetahui gambaran bagaimana fakta-fakta yang terjadi maupun sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Lalu kenapa menggunakan metode kualitatif? Dengan metode kualitatif kita mampu mengetahui apa yang melatari kebijakan tersebut dibentuk, serta kita dapat mengetahui apa tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga dengan deskriptif dan kualitatif sendiri jadi membuat kita lebih leluasa untuk bisa mengkaji secara lebih mendalam. Lalu kenapa kita menggunakan pendekatan induktif? Dengan pendekatan induktif kita bisa memilih data yang ada yang disesuaikan dengan hukum maupun teori yang ada. Nah, untuk berkaitan dengan pengumpulan data sendiri, kita melakukan metode library research, di mana kita mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber bacaan, baik dari buku, novel, undang-undang, peraturan daerah, hingga berbagai jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dalam pembuatan suatu kebijakan, pemerintah dituntut untuk mampu memberikan sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat. Lalu, apakah inovasi yang diberikan oleh kelompok kami dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok ini? Untuk lebih lanjutnya, kita tanyakan kepada Bro Yuda. Bro Yuda, kira-kira inovasi apa yang kita berikan kepada pemerintah Kota Depok? Ya, sesuai dengan tadi judulnya, kita melakukan pengembangan model. Artinya, model program padat karya itu sudah ada sebelumnya. Namun karena ada pandemi COVID-19 ini, ada beberapa sisi yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin sebelumnya program padat karya tunai ini fokus dalam rangka pembuatan infrastruktur jalanan atau infrastruktur fisik, di mana dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pembatasan sosial skala besar diterapkan, sehingga hal itu tidak bisa diterapkan dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu kita melakukan pengembangan model bagaimana program ini
mampu menanggulangi permasalahan khususnya perekonomian yang ada di masyarakat. Dalam rangka ini kita memperhatikan para pelaku UMKM dan ojek. Kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ribuan UMKM tutup dan juga ribuan pelaku penyedia jasa transportasi ojek mati karena tidak boleh mengangkut penumpang dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Maka dari itu kita memikirkan bagaimana mereka bisa dilibatkan menjadi mitra pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jadi modelnya seperti ini, bro. Pemerintah melakukan pemberian bantuan sosial berupa makanan siap saji, di mana makanan siap saji itu dibuat oleh para pelaku UMKM. Jadi pemerintah mendanai UMKM tersebut untuk bisa memproduksi makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada masyarakat miskin. Nah, ketika masakan siap saji tersebut sudah jadi, maka akan didistribusikan secara langsung oleh pelaku ojek online maupun ojek pangkalan yang ada di Kota Depok. Nah, dengan seperti itu, maka roda perekonomian dapat berjalan kembali sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dan sehingga dapat menanggulangi permasalahan perekonomian itu sendiri. Dan sehingga kalau kita berpikir secara struktur masif dan secara lebih mulus lagi, kalau program ini bisa diterapkan dari berbagai daerah, bukan hanya di Kota Depok, maka saya yakin pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat meningkat secara perlahan dan pasti. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya program ini itu pemerintah sebagai fasilitator ya, sebagai penyambung antara UMKM penyedia makanan cepat saji, kemudian masyarakat miskin sebagai sasarannya, dan juga ojek ini sebagai distribusinya. Nah, kemudian apakah seperti itu atau lebih detail lagi, Mas Yuda? Iya, seperti itu. Jadi kalau kita juga mencermati program pemerintah sekarang memberikan bantuan sosial, di mana kita juga bisa melihat apa sih isi bantuan sosial tersebut. Kalau kita bisa lihat isi sembako yang ada di bantuan pemerintah, kita bisa lihat makanan seperti mie instan, makanan berkaleng. Dan kalau kita analisis secara dari kacamata kesehatan, kalau ini dikonsumsi secara terus-menerus, ini tidak akan berdampak baik bagi kesehatan masyarakat. Maka dari itu kita menghadirkan makanan siap saji di mana tidak ada bahan pengawet, sehingga dapat mengatasi permasalahan gizi buruk yang ada di masyarakat akibat COVID-19 ini. Selain itu, UMKM dapat hidup dan pelaku ojek pun dapat hidup, sehingga permasalahan ekonomian di Kota Depok ini dapat diselesaikan dengan secara baik. Ya, sangat luar biasa sekali. Di sini kita terbuka wawasan kita bahwasannya dengan adanya program ini tidak hanya masyarakat miskin saja yang diberikan bantuan, tetapi dengan program ini kita bisa mencakup seluruh aspek yang ada di masyarakat. Tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga bisa memutar perekonomian. Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator antara UMKM, ojek, penyedia bahan baku untuk UMKM, dan juga masyarakat miskin sebagai sasarannya. Jadi, dengan program yang benar, dengan program yang baik, akan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat dan juga mampu memutar kembali roda perekonomian yang sempat tersendat karena adanya pandemi COVID-19 di Kota Depok ini. Pembahasan kita sudah cukup panjang. Lalu kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan kita sore hari ini? Iya, baik. Jadi setelah kita berikan penjelasan panjang lebar, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini, pemerintah tidak hanya fokus terhadap bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi bisa lebih melibatkan kepada masyarakat sekitar seperti pelaku UMKM dan ojek. Karena masyarakat yang saat ini melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Banyak pendapatan masyarakat yang berkurang. Dengan adanya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat melalui pemerintah ini, diharapkan dapat menghidupkan kembali roda-roda perekonomian yang ada di masyarakat.
seperti UMKM dan Gojek, karena kita ketahui sendiri bahwa UMKM dan Gojek memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian di Indonesia. Ya, sangat luar biasa sekali kesimpulan yang kita dapat ambil di diskusi kita hari ini. Lalu, kira-kira saran apa yang kita berikan kepada pemerintah daerah, baik itu di Kota Depok maupun di seluruh pemerintah daerah Indonesia, agar dapat menangani dampak dari pandemi ini secara baik? Kira-kira kita menyarankan apa yang sudah baiknya? Iya, jadi saran kami setelah kita melakukan kajian keilmuan ini, khususnya dalam pengembangan model pembentukan penanganan COVID-19 untuk mengurangi dampak ekonomi bagi UMKM dan ojek di Kota Depok ini, setelah model ini tercipta, kami berharap untuk bisa menjadi sebuah usulan kebijakan. Setelah usulan kebijakan itu jadi, model ini dapat menjadi referensi pembentukan kebijakan-kebijakan bagi daerah yang lain. Tentunya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masing-masing daerah. Sehingga penanganan COVID, khususnya mengenai dampak ekonomi itu sendiri, dapat teratasi dengan secara sistematis dan secara baik. Nah, jadi rekan-rekan, saran bagi pemerintah daerah dari kelompok kami adalah agar diskusi kita hari ini, kajian keilmuan kita hari ini mengenai penanganan COVID-19 dalam perspektif ilmu pemerintahan, yaitu dengan membuat suatu pengembangan permodelan program padat karya yang menyinggung perekonomian kelas bawah, itu dapat diterapkan sebagai rujukan atau referensi dalam pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Lalu kira-kira nih Mas Yuda, kira-kira harapan apa yang kita harapkan untuk Indonesia ke depannya dalam menangani COVID-19 ini, Pak? Menghadapi ketidakpastian di krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, tentu kita berharap bahwa pandemi ini dapat segera teratasi dengan baik, dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya seperti di masa-masa krisis seperti ini. Sehingga ke depan, jikalau hadir krisis serupa seperti ini, kita kegiatan terbatasi segala lainnya, tidak mengalami kebingungan lagi mengenai apa yang harus pemerintah lakukan. Jadi kami berharap bahwa ini dapat menjadikan pembelajaran bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat seluruhnya untuk bisa bersama-sama menangani permasalahan ini secara seksama. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Memang dalam menghadapi sebuah krisis, negara mendapatkan tantangan. Tetapi bagaimana negara bisa membuat tantangan tersebut menjadi peluang dan memanfaatkan peluang tersebut agar bisa menjadikan lapangan pekerjaan baru, menjadikan perekonomian, kemudian menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Saya Rizal Fauzan Masuda. Dan saya Yuda Pratama. Pamit undur diri, semoga bermanfaat untuk Indonesia, Nusa, dan bangsa. Bhinneka Nara Eka Bakti. Raja. Cut.